Karena jerat riba itu lebih parah daripada jerat narkoba di hadapan Allah. Ada kisah nyata, saya sudah minta izin sama beliau untuk menyampaikan sebuah hikmah dalam peristiwa ini. Ada seorang ikhwan muda, beliau berbisnis, sempat terlibat riba. Dalam perjalanan bisnis yang masih ada sangkutannya dengan riba, dengan izin Allah, beliau karena ingin sekali untuk segera membebaskan hutangnya dari riba itu, akhirnya Allah mudahkan, karena memang dia ingin membersihkan. Akhirnya dia tepat waktu membayar, lepas, lega dia. Masya Allah, akhirnya lepas dari riba. Ketika beliau sudah disiplin di dalam interaksi kepada pihak yang memberikan kepada beliau itu adalah riba, kata disiplin, maka mendapatkan tren positif dari pihak yang memberikan riba itu. Lalu pihak riba itu ketika selesai bukan melepaskan, tapi mendatangi lagi. Pak, kami pinjemin lagi Pak. Gitu. Oh enggak, sudah. Saya sudah, alhamdulillah ini sudah berjalan semuanya bisnis saya. Bapak nggak apa-apa, nanti kami akan ini, karena Bapak kami miliki trennya baik, gini. Kami akan berikan pinjaman dengan lebih lunak dan gini. Terus akhirnya hampir sering untuk dikomunikasikan dan sering ditelepon. Beliau sudah tahu itu haram. Beda dengan yang pertama. Yang pertama ketika ngambil belum tahu kalau itu adalah bagian dari sebuah riba yang harus ditinggalkan. Dalam perjalanan di tengahnya baru tahu dan berusaha untuk meninggalkan. Sebenarnya sudah dimudahkan oleh Allah membayarnya. Qadarullah ketika sudah selesai ini, terus pihak ini menelepon dan akhirnya tergiur. Ya, coba deh, saya akan meminjam lagi. Mungkin dengan itu saya akan bisa lebih besar lagi. Nanti kita tutup dengan berbagai macam ketaatan lah. Ada salah ya, berinteraksi dengan riba lalu berdalih akan melakukan ketaatan setelah mendapatkan profit. Tidak segampang itu. Karena jerat riba itu lebih parah daripada jerat narkoba di hadapan Allah. Akhirnya kena Pak. Akhirnya karena dikasih berbagai macam keringanan, fasilitas dan lain sebagainya, akhirnya tergiur lagi. Beliau ngambil riba kembali, lalu membuka beberapa bisnis di kota kelahirannya. Dia buka ini. Ada 3 bisnis kalau tidak salah yang beliau buka. Qadarullah, 3 bisnis yang beliau buka di kota kelahirannya itu tidak berhasil. Yang satu tutup, asalnya subsidi silang gitu. Akhirnya 3 ini sudah tidak bisa, nutup, tinggal 2. Dia punya bisnis di Jakarta utamanya, ini mendapatkan subsidi dari Jakarta, ternyata tidak kuat juga, mati lagi satu. Dan ternyata matinya ini itu juga menyebabkan matinya bisnis beliau yang ada di Jakarta. Akhirnya ambruk, sampai akhirnya terjadi perpisahan di keluarganya. Apa pelajaran yang beliau sampaikan di tengah kesedihan beliau gitu? Beliau nyampaikan, saya itu sudah dibantu sama Allah. Niat pertama saya untuk lepas dari jeratan riba, Allah bantu Ustaz. Bahkan berlebih yang saya dapatkan. Kalau saat itu saya fokus mulai beribadah, melakukan ketaatan, berbisnis yang betul-betul basicnya bersih, harusnya begitu yang saya kerjakan. Tapi apalah daya, saya tertarik dan tergiur mengambil kembali. Dan ketika itu masuk, ya kita paham, kalau riba sampai diharamkan oleh Allah, berarti sel kankernya riba itu lebih parah daripada sel kanker yang ada pada kehidupan manusia. Kenapa? Kalau sampai diberikan ancaman besar sama Allah, itu berarti dampak keburukannya itu besar banget. Jadi Bapak, kalau mari kita belajar untuk melihat para ulama. Jadi ulama itu mengatakan begini, kalau kamu ngelihat ada satu dosa kok sampai ancamannya gede, berarti dampak kerusakan dari dosa itu kalau dilakukan gede sekali. Contoh homo, kok sampai kita ngelihat kenapa homo itu hukumannya berat, bahkan melebihi hukuman kepada pelaku zina, karena dampak kerusakan dari homo itu luar biasa pada peradaban manusia. Maka itu yang akhirnya menjadikan apa? Akhirnya kenikmatan itu hilang.
hilang. Dan beliau sekarang merintis dari awal, pelan-pelan gitu. Setelah hilang bisnisnya, hancur keluarganya, dan itulah yang akhirnya memberi sebuah pelajaran kepada kita. Potret kejadian Nabi Adam itu akan mungkin terjadi. Akan ada Adam-Adam baru pada kehidupan manusia yang tidak mengambil pelajaran dari kisahnya Nabi Adam. Setiap dosa selalu menghilangkan nikmat. Pasti itu pasti.